Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Okay, I hope you all in a good condition. Yesterday we had our midterm exams and now we are going to learn about comparative theory. But as usually, before going to study, let's pray together begin. Up your hand and down your head. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. We're going to study about degree of comparison. Apa sih itu degree of comparisons? Dari kata compare, artinya adalah membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan dua benda atau lebih. Lalu apa sih yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah adjektifnya atau sifatnya. Misal, contohnya kayak gini. Saya mempunyai dua benda, buku harganya 25.000, pulpen harganya 5.000, dan setip harganya 5.000. Nah, kalau dari harga ini, maka kira-kira yang kita bandingkan kata sifatnya apa sih? Tentunya harganya dong. Kalau harga, kita pasti punya dua hal adjektifnya. Yang pertama adalah mahal atau expensive. Yang kedua adalah cheap, murah. Bagaimana cara kita membandingkannya? Misal, kita membandingkannya kayak gini. Kita membandingkan harga pulpen dan juga harga stip. Maka kita bisa menuliskan menjadi pulpen ini sama mahalnya dengan penghapus. Kemudian mana lagi yang kita bandingkan? Nah, sekarang kita membandingkan harga buku dan juga harga pulpen. Kita membandingkannya harga buku tentunya lebih mahal daripada harga pulpen, 25.000 dan juga 5.000. Kalau kita tuliskan jadi buku lebih mahal dari pulpen. Ada satu lagi yang bisa kita bandingkan. Dari semua benda ini, dari buku, kemudian pulpen dan juga penghapus, manakah yang paling mahal? Buku kan? Maka kita bisa menuliskan menjadi buku paling mahal dari semuanya. Nah, sama mahalnya, lebih mahal, paling mahal, ini adalah bentuk dari membandingkan. Nah, perbandingan inilah sama mahalnya, lebih mahal, paling, ini yang disebut dengan degree of comparison. Types of degree of comparison. Yang pertama adalah positive degree. Positive degree itu artinya sama. Jadi benda A sama besarnya, sama tingginya, sama mahalnya, sama murahnya dengan benda B. Yang kedua adalah comparative degree, lebih. Benda A lebih tinggi dari B. Benda A lebih besar dari benda B. Benda A lebih kecil dari benda B. Pakainya lebih. Ini namanya adalah comparative degree. Sedangkan yang ketiga adalah superlative degree. Superlative degree artinya paling. A paling pintar di antara semuanya. A paling tinggi di antara semuanya. A paling hebat di antara semuanya. Nah, berikutnya kita akan bahas satu persatu. Apa sih itu positive degree, apa itu comparative degree, dan apa itu superlative degree. Dan bagaimana sih aturannya? Positive degree. Positive degree mempunyai arti sama atau misalnya setinggi, sebesar, secantik, semahal. Nah, contoh begini. A ini sama tingginya dengan B. Dua benda yang mempunyai ukuran sama.
Ini tingginya sama, 20 cm, ini juga 20 cm. Apabila disajikan data berupa tinggi, maka adjektif yang digunakan adalah tinggi. Bisa tuliskan jadi A sama tingginya dengan B. Contoh lagi misalnya, ada lingkaran J dan juga ada lingkaran K. Bisa kita lihat bahwa J itu sama besarnya dengan K. Maka kita bisa tuliskan J sebesar K. Lalu bagaimana sih aturannya dalam membuat kalimat positive degree? Nah, aturannya dalam membuat kalimat positive degree adalah S ditambahkan dengan adjektif, tambahkan S. Jadi misalnya ini artinya setitik-titik. Contohnya, setinggi. Tinggi itu kan bahasa Inggrisnya tall. Maka setinggi adalah as tall as. Sama tingginya. Sebesar. As big as. Bahasa Inggrisnya besar adalah big. Secantik. Cantik bahasa Inggrisnya beautiful. Maka as beautiful as. Setua. As old as. Sejauh. As far as. Seterkenal. As famous as. Semahal. As expensive as. Maka kita tinggal tambahkan as di antara adjective. Contohnya begini. James, dia mempunyai tinggi 167. Kelly juga sama, 167. Tadi, apabila data yang disajikan ini berupa tinggi badan, tinggi sesuatu, maka adjektif yang kita gunakan adalah tall misalnya. Maka kita bisa menuliskan James itu sama tingginya dengan Kelly. Kalau kita bahasa Inggriskan menjadi James sama tingginya, maka kita tinggal menuliskan aja James itu to-be-nya is, tambahkan dengan S. Tinggi bahasa Inggrisnya tall, maka James is as tall as Kelly. Yang digunakan adalah as tall as, artinya sama tingginya atau setinggi. Contoh berikutnya. Tas merah harganya $27. Tas biru juga sama, $27. Apabila dia berupa harga, maka yang kita bisa gunakan adjektifnya adalah expensive misalnya. Misal kalimatnya, tas merah sama mahalnya dengan tas biru. Maka kita bisa menuliskannya menjadi the red bag, to-be-nya adalah is as expensive as the blue bag. Jadi pakainya adalah as expensive as. Berikutnya adalah comparative degree atau lebih. Konsepnya begini. Ini ada benda A dan juga benda B. Kalau dilihat, benda A ini mempunyai tinggi 20 cm, sedangkan B tingginya 14 cm. Maka bisa kita simpulkan bahwa benda A lebih tinggi daripada benda B. Contoh lagi, ada lingkaran J dan juga lingkaran K. Maka J lebih besar dari K. Nah, kata-kata lebih inilah ada lebih tinggi, lebih besar. Inilah yang merupakan jadi comparative degree, yang artinya lebih. Bagaimana cara membuat comparative degree? Ini dibedakan menjadi dua rules. Apabila terdiri 1-2 syllables, maka dia adjektif diikutin dengan er, kemudian ditambahkan dengan than. Than itu artinya daripada. Contohnya, yang awalnya tall, tinggi, dia jadi taller, artinya lebih tinggi. Yang awalnya big, besar, jadi bigger, artinya lebih besar. Long, panjang, jadi longer, lebih panjang. Easy, jadi easier, lebih mudah. Clever, jadi clever. Narrow, jadi narrower.
Contohnya, ada dua pensil. Pensil A panjangnya 20 cm, pensil B 17 cm. Apabila data berupa panjang, maka adjektif yang digunakan adalah long. Dari sini kita bisa menuliskan bahwa pensil A lebih panjang daripada pensil B. Bagaimana cara menuliskannya dalam bentuk bahasa Inggris? Karena long ini hanya satu syllable, satu suku kata, long, satu suku kata, maka kita hanya perlu menambahkan er di belakang long. Jadinya adalah pencil A is longer. Tinggal menambahkan er di belakang long, kemudian tambahkan then pencil B. Bagaimana jika lebih dari 2 syllables? Maka bentuknya, rule-nya adalah more, kemudian diikuti adjektif, kemudian then. Kalau satu syllables itu adjektif, kemudian di belakangnya ditambahin er, kalau lebih dari 2 syllables, sebelum adjektifnya kita tambahin more. Contohnya begini. Expensive. Contohnya, expensive. Ada berapa syllables nih di sini? Ada expensive. Ada 3 syllables. Maka dia menggunakan more. Interesting. Interesting. Lebih dari 2 syllables, maka dia menggunakan more. Beautiful. Beautiful. 1, 2, 3. Karena 3 syllables, maka dia menggunakan more. Famous. Meskipun dia 2, tapi famous dia menggunakan more. Difficult. Difficult. 3, maka dia menggunakan more. Contohnya, harga jaket $25. Harga t-shirt ini $10. Maka kalau dalam bentuk harga, kita menggunakan adjektif expensive. Expensive ini terdiri dari berapa syllables sih? Expensive. 3 syllables. Apabila lebih dari 2 syllables, maka dia harus menggunakan tambahan more di sebelahnya adjektif. Jadi kalau misalnya kita tuliskan jaket, ini lebih mahal dari kaos. Kalau di bahasa Inggris kan jadinya jacket is. Karena expensive lebih dari 2 syllables, maka kita harus menggunakan more. More expensive than t-shirt. Yang ketiga adalah superlative degree. Konsepnya ada 3 benda, A, B, C. A tingginya segini, B segini, C segini. Maka kita bisa simpulkan bahwa A ini paling tinggi dari semuanya. Ada lingkaran V, J, K. Lingkaran V ini paling besar dari semuanya. Nah, kata paling ini merupakan superlative degree. Artinya dia paling dari semuanya, maka dia adalah superlative degree. Aturannya hampir sama seperti comparative degree. Dibedakan apabila dia terdiri 1 sampai 2 syllables dan juga lebih dari 2 syllables. Apabila terdiri 1 sampai 2 syllables, maka aturannya depannya ini harus pakai the. Ingat, superlatif itu pakai the, sedangkan comparative dia pakai then. The adjective ditambahi dengan est. Tadi kalau komparatif dia kan pakai er. Kalau yang ini superlatif dia pakai est. Contohnya, the tallest, paling tinggi. Dari kata tall jadi tallest, paling tinggi. The youngest, paling muda. The longest, paling panjang. The strongest, paling kuat. The cleverest, paling pintar. The narrowest, kayaknya adalah AST. Contohnya, ada 3 pensil, A, B, sama C. Mana sih yang paling panjang? A tentunya. Nah, apabila ukurannya panjang, kita menggunakan kata long. Kita bisa menuliskan bahwa pensil A paling panjang dari semuanya. Seperti tadi aturannya adalah, kita tulis pensil A is the, jangan lupa the, kemudian adjektifnya adalah
long, tinggal ditambahkan dengan est, of all. Sedangkan untuk lebih dari 2 syllables, dia sebelum adjektifnya kita tambahkan dengan the most. Contohnya, the most expensive. Karena expensive terdiri dari 3 syllables, expensive, maka dia pakainya adalah most. Contoh, the most interesting, the most beautiful, the most famous, the most difficult. Maka pakainya semuanya adalah the most karena lebih dari 2 syllables. Contoh datanya kayak gini. Jaket harganya $25, t-shirt ini $10 dan shortsnya adalah $15. Maka kalau kaos harga yang bisa kita gunakan adjektifnya adalah expensive. Expensive ini terdiri dari 3 syllables, artinya dia lebih dari 2 ya. Maka kita bisa menuliskan misalnya jaket paling mahal dari semuanya. Jadi, jacket is the most, tinggal kita tambahkan adjektifnya, expensive of all. Ada beberapa irregular adjective yang tidak mengikuti aturan seperti sebelumnya, yaitu good, positive, tetap menjadi good. Kalau comparative jadi better, lebih baik. Kalau paling baik jadinya best. Bad, buruk. Positifnya tetap bad. Kalau comparative-nya worse, sedangkan superlatifnya adalah worse. Dia pakai ini. Far, jauh. Positifnya far. Comparatifnya further. Sedangkan superlatifnya furthest. Little. Positifnya tetap little, sedikit. Comparatifnya less, superlatifnya less. Many atau much, banyak. Positifnya many, comparatifnya more, dan superlatifnya adalah most. Education so far? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kalian bisa langsung mengerjakan tugasnya ya. Open your book Basic English, page 104, part D and part E. Oke, Miss ulangi sekali lagi. Buka buku bahasa Inggrisnya halaman 104, bagian D dan bagian E. Miss tunggu tugas kalian ya. Oke, kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.